Ya, dalam arti kata sesuai doktrin dan dogma itu semua wajar. Karena memang di dalam kitabnya itu disampaikan 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen ya, dalam arti kata sesuai doktrin dan dogma itu semua wajar. Karena memang di dalam kitabnya itu disampaikan 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kristen lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi Kristen hina. Itu dalilnya ada. Jadi kalau hari ini kita menilai teman-teman Kristen dengan doktrin dan dogma, gitu, itu sudah doktrin. Mereka ini memang bodoh dalam perspektif iman. Itu nggak bisa itu nggak bisa kemudian kita salahkan mereka. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Amsal 10 nomor 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang yang goblok atau orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama itu Amsal 10 nomor 21. Bahkan kalau kita melihat lebih dalam pengajaran daripada kitabnya orang Yahudi, itulah itu diterangkan di dalam kitab Ayub, ya, bahwasanya orang yang mengatakan Tuhan itu terkutuk kemudian mati dengan mengenaskan, itu adalah identik dengan perempuan gila. Begitu juga di dalam Markus 5, orang yang menuhankan manusia, sujud menyembah manusia, itu adalah orang kerasukan setan. Jadi kalau teman-teman kita Kristen hari ini menyuarakan Tuhannya itu adalah satu, tapi faktanya adalah tiga, ya kita nggak bisa salahkan juga. Karena mereka satu adalah orang bodoh, kedua adalah orang gila, ketiga adalah identik menurut Ayub sebagai perempuan yang gila. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi seperti apa yang diterangkan oleh saudara kita tadi. Kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang menghakimi, membangkitkan, itu salah, sehingga dia Tuhan, itu keliru. Kenapa keliru? Ya itu tadi, karena mereka bodoh. Ya, Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini siapa nih? Ini Tuhannya Nabi Musa. Tidak ada juru selamat daripada dia. Lalu bagaimana perkataan Yesus? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang menyelamatkan Bani Israel dengan cara Bani Israel menerima dia sebagai nabi. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu jelas itu. Yohanes 5 nomor 36 dan seterusnya. Jadi Yesus, Musa, Daud, Salomo, Kores, Harun, Samuel, itu semua adalah utusan Tuhan sebagai juru selamat. Tapi sang juru selamat yang sesungguhnya adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kemudian kita melihat, kemudian teman-teman yang mengatakan Yesus itu harus menjadi korban untuk penebus dosa dan seterusnya karena dia adalah manusia suci. Itu bullshit. Bullshit. Kalau kita melihat dari pengajaran Paulus, teman-teman, ya, kalau kita lihat dari ajaran Paulus, manusia akan menempati tempat terendah di dalam neraka itu adalah Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena data di dalam kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Satu, di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Kedua, Yesus menerangkan dalam Matius 5, siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, ketiga, Yesus sendiri juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka.
Nah, sedangkan Tuhan akan melemparkan manusia ke dalam api neraka disebabkan karena tidak taat kepada ketetapan, aturan, ketentuan, hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus menurut Paulus? Dengan mati Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus ini menanggung semua dosa-dosanya orang Kristen yang tidak lagi taat kepada perintah, ketetapan, aturan Tuhan. Nah, orang yang menanggung dosa orang lain itu di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Bukan begitu apanya. Sabar. Nanti dengar dulu. Halo. Jadi dulu kan anak istrimu mencuri. Dengar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kasih kitab Jabur tidak berhasil. Musa dikasih Taurat nggak berhasil. Sekarang Allah pencipta alam ini menghadirkan Yesus dengan ajaran kasih. Gitu, jadi jangan dibolak-balik. Halo. Bang Zuma suaranya putus-putus. Bang Zuma suara putus-putus. Bang Zuma jangan diputar-putar itu ayat. Paulus benar. Oke, silakan yang lain. Kalau Bang Juma nggak kelihatan nih. Ya udah dah. Jadi begini, Bang Juma nggak kelihatan. Pak, ya. Pak Jaya, apalagi Pak Jaya, muter-muter. Anda itu memberdayakan ayat-ayat Alkitab semau gue, sesuai dengan pemahaman kamu. Juma itu udah membolak-balikan isi kitab, itu bukan begitu. Dulu Allah itu menurunkan Jabur itu kepada Daud, tidak berhasil. Terus diturunkan Maaf guru. Gini Pak. Iya nggak apa-apa deh. Gini Pak Jayadi, Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bapak akui atau tidak? Oke, jawab ya. Ya. Yesus mempersilahkan murid-muridnya memetikkan ya Sabat. Saya lupa. Itu bukan itu Pak. Itu kebenaran. Sebentar dulu, Bang Juma. Sebentar dulu. Ya. Benarkah Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya? Jawab dulu. Yesus ya tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Apa arti menggenapi? Artinya begini. Hukum Taurat yang begitu yang diterjemahkan oleh itu menjadi bahasa sehari-harinya. Yesus itu berkata, semestinya begini loh hukum Taurat terlaksanakan. Nah, itu nyatakan dengan cara apa? Dengan cara Matius 5 ayat 20 sampai 48, Yesus menegaskan, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Disitulah Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai penasehat ajaib akan hukum Allah. Ya,
Dan itu ditegaskan oleh Paulus, ya, dengan matinya Yesus Kristus, hukum Taurat dengan segala ketetapannya, dengan segala peraturannya batal. Tapi di ayat yang lain, Roma 30 ayat 1 kalau nggak salah ya, di sana ditegaskan meneguhkan isi hukum Taurat. Dan Paulus tidak mengatakan, maaf loh Bang Zuma, Paulus tidak mengatakan dengan jadi kutuk karena kita. Tapi Paulus mengatakan dengan cara, dengan jalan menjadi kutuk. Itu beda Pak Zuma. Maknanya beda. Jadi saya mohon ya, belajarlah, pahamilah ayat demi ayat sambil merenung, sambil merendahkan diri. Panjangan Pak. Pak Jayan ya. Pak, jangan ngajarin saya, Pak. Pak, Faktanya jangan ngajarin saya, demikian, Pak. Bang Zuma. Saya ini tidak ada perpuluhan. Anda telah Saya pakai akal. Pertanyaan saya. Terus. Silakan. Sinyalnya kurang bagus, putus-putus. Hilangan juga nih. Sinyalnya kurang bagus. Sebentar ya, sabar Pak Jaya. Sabar ya. Pak Jaya, dengar saya nggak? Pak Jaya dengar saya? Iya. Pak Jaya masih melakukan hukum Taurat? Saudara Hendy, Jawab aja iya atau tidak gitu loh. terus kalau Yesus menyebut Saya nggak nanya Yesus. Ya, Saya nanya Pak Jaya. orang Sabat, kalau Yesus mempersilahkan di hari Sabat, murid-muridnya Ini apa sih? Pak, nggak usah kemana-mana, Pak. Nggak usah. artinya apa? Itu artinya Apakah betul Yesus itu membatalkan hukum Taurat atau tidak? Pertanyaan saya aja, Pak. Pertanyaan saya fokus, Pak. Apakah Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat atau tidak? Itu aja dulu. pertanyaan Anda akan saya jawab dengan pemahaman saya, dengan perkataan saya. Boleh nggak? Kuasai Bible daripada Anda. Anda hanya Tidak bermodalkan harus iman. harus dengan yang Anda inginkan. Boleh nggak? Enggak. Ini pertanyaan yang mendasar, Pak. Yesus itu datang membatalkan hukum Taurat atau tidak? Yesus Betul apa? Datang Betul apanya? menggenapi. Yesus datang menggenapi itu. Menggenapi atau membatalkan? Menggenapi. Menggenapi atau membatalkan? Menggenapi itu Mengenapi yang katanya. ya. Apa Mengenapi kan? arti mengenapi itu bukan hanya melaksanakan. Kalau hanya berarti melaksanakan, sudah Bapak nggak usah pakai jurus memetik gandum. Ya, dengan Yesus membiarkan Sabat bekerja, itu artinya Yesus sudah membatalkan. Kalau hukum Taurat. penggenapan itu diartikan hanya melaksanakan. Dalilnya ada loh, Pak. Membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apakah Anda akui bahwa Anda hari ini tidak lagi mentaati seluruh aspek hukum Taurat? Jawab. Hukum Taurat itu intinya adalah dua, ya. Tapi oleh ahli Taurat menjadi ribu, ya. Meluruskan, itu meneguhkan. Apa yang diluruskan? Apa yang diluruskan Paulus, Pak? Apa yang diluruskan? Satu, ya, Paulus tidak mengajarkan, ya, Paulus tidak mengajarkan Yod Hevave mengenalkan diri dengan minta disembah. Apa hubungannya? Justru Yod Hevave, Pak. Justru jangankan tidak menyembahnya, orang-orang yang tidak mentaati perintah,
Orang-orang yang tidak mentaati perintah YTPP itu harus dihanguskan, harus dihapuskan, dibasmi. Jangankan yang lain, Pak. Orang yang tidak bersunat aja wajib hukumnya dibunuh. Kejadian 17 nomor 14. Jadi jangan Anda membawa-bawa ajaran Paulus di sini. Sekarang pertanyaan sederhananya, Bapak, pertanyaan sederhananya, saya katakan Yesus itu bukan orang kudus kalau berdasarkan Paulus. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Percaya atau tidak? Anda tidak memahami yang terkait. Kok jadi saya yang tidak Kok jadi saya yang tidak memahami, Bapak? Bapak yang mengimani tanpa paham. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah orang suci. Sucinya dari mana? Sedangkan semua perintah Taurat itu dia batalkan. Orang yang membatalkan hukum Taurat itu menurut Yesus sendiri tempatnya di mana, Pak? Tempat tertinggi di kerajaan Tuhan atau tempat terendah? Jawab dulu. Menurut Yesus. Yesus datang untuk meluruskan. Apa yang diluruskan, Bapak? Matius 5 menurut Yesus, orang yang membatalkan hukum Taurat tempatnya adalah tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan alias neraka. Anda percaya atau tidak itu? Saya sangat percaya perkataan itu. Oke. Berarti Yesus menempati tempat terendah atau tempat tertinggi? Yesus yang kudus, ya. Bagaimana Anda katakan kudus? Dia membatalkan hukum Tuhan. Bahkan dikatakan dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Kudusnya di mana? Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas. Bang Zuma. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib, Pak? Saudara Zuma, kalau orang tua Bang Zuma, maaf nih, kalau orang tua Bang Zuma, Nggak usah ambil contoh yang aneh-aneh, nggak usah. Tiba-tiba ya, Dari tergantung. kemana-mana ambil contoh. Pak, saya kata, Ya, Pak, kamu ada tertulis, terkutuklah dia yang tersalib. Terkutuklah orang yang disalib. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, yang mati disalib dengan cara terkutuk itu siapa, Pak? Kalau Yesus ya terkutuk di tiang salib, maka Yesus tidak bangkit. Dan sekarang ada Allah yang Maha Kuasa, ya. Itu bukan dasar pijakan, Pak. Sekarang permasalahannya adalah pernyataan Yesus Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tempatnya adalah tempat terendah. Menurut Paulus, Yesus mati di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, ketentuan, perintah, aturan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Masih mau Anda mengatakan Yesus manusia yang Anda sembah itu kudus? Setelah terbukti dia adalah manusia paling terkutuk dan menempati tempat terendah di neraka? Masih mau Anda mengatakan itu? Terkutuk itu karena perbuatan dosa. Salah satu. Kalau Anda masih mengatakan ya Yesus itu adalah manusia kudus, maka saya katakan benarlah Paulus 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh oleh karena Kristus. Oke, deal? Kita fix di situ? Bodoh bagi mereka yang tidak mendengarkan dan menerima Yesus. Tapi sebuah kebijaksanaan. Menerima Yesus sebagai apa, Pak? Pak, menerima Yesus sebagai manusia terkutuk? Pak, menerima Yesus sebagai manusia terkutuk? Manusia yang menjalani mati dengan cara, bukan mati menjadi terkutuk. Mati dengan cara apa? Teruskan. Mati dengan cara apa? Mati dengan cara? Anda harus bisa Mati dengan cara?
dengan Jangan jalan ajarin saya, Pak Jaya Abadi, jangan ajarin saya. Saya ini menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Please, jangan ajarin saya. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu mati dalam keadaan kudus atau mati dalam keadaan terkutuk? Jawab, silakan. kudus, mati dengan Kudus dari mana? tetap kudus. Dari mana Anda mengatakan kudus sementara dia membatalkan semua aturan Tuhan? Dari mana Anda bisa mengatakan kudus? Yesus tidak membatalkan, tapi Ya Allah ya Rabbi. Memang Yesus tidak membatalkan, tapi Paulus yang mengajarkan. Paulus yang mengajarkan, Pak. Paulus yang mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. baca juga perkataan Paulus yang lain. Perkataan Paulus yang lain, dia katakan Dia bahwa Taurat itu menyebutkan- adalah sampah. Taurat itu sangat maut. Taurat itu tidak ada kesempurnaan, tidak ada keselamatan karena Taurat. Itu menurut Paulus, kurang apa lagi? Karena Yesus adalah segenap firman-Nya, maka Waduh. Yesus sanggup Kemana-mana. Itu iman, Pak. Itu iman. Saya hargai. Kalau Al-Quran juga punya iman. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dallatina takhtalifu fih fattaqullah wa ati'un. Imannya Isa itu juga ada. Taatlah kepada Allah, taat juga kepada aku. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, Isa berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepada aku. Itu ajaran kami umat Islam. Jadi Nabi Isa itu gimana? saya sependapat dengan apa yang Bang Cuma katakan. Saya pun mengatakan Paling aja, Pak. saat diberitakan oleh Jibril kepada Maryam, ya, sebagai tanda darah, ya. Di sana kalimatnya dengan sangat gamblang sebagai firman-Nya, terawali dengan kola robuki. Kolor. Yang 21. Saya setuju. Tapi Isa diberitakan lagi, ya, sebagai jawaban Jibril kepada Maryam, Isa sebagai ciptaannya. Nggak usah Di sana muter-muter, Pak Jaya. Kembali ke Taurat. terawali dengan kolalullah. Pak Jaya, kembali ke Taurat. Woi, kembali Aduh ke Taurat. Bapak terlalu berat kalau mau membahas firman Tuhan. Itu Perkataan manusia aja Anda nggak paham. Jangankan perkataan Tuhan, perkataan manusia aja Anda nggak paham. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat. Apakah betul membatalkan hukum Taurat itu adalah perbuatan terpuji menurut Tuhannya Nabi Musa? Jawab, silakan. Yesus adalah segenap Ya, dia firman-Nya. nggak jawab. Aduh. Nyambung. Sebagaimana mestinya. Aduh, Serang salah baik-baik. Bapak kalau Anda mengatakan Yesus itu segenap firman, salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau dia adalah segenap firman, maka dialah yang mempunyai wewenang untuk berkata apapun yang dia suka. Faktanya dia mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata. Berarti dia bukan firman. Jadi bullshit itu semua. Segenap firman-Nya dalam wujud, dalam keberadaan anak manusia, dia merendahkan kepada Bapa. Nah, sebagai anak manusia, benar enggak dia terkutuk? Dengarkan saya. Sebagai anak manusia, benar enggak dia itu terkutuk? Karena dia firman, maka dia berani berkata, jangan membunuh, tapi aku berkata, jangan marah, jangan kafirkan, jangan jahilkan, dan lain sebagainya. Itulah kehebatan Yesus. Nggak nyambung. Apa-apaan ini, Pak? Kalau yang hanya kayak begitu, Bapak, kalau yang kayak begitu yang mendasari ketuhanan manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang ingin selamat, maka ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak ada apa-apanya perkataan Yesus itu, nggak ada.
Nggak ada apa-apanya. Semua manusia kalau mau selamat, fattabi'uni, wajib hukumnya mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi apakah kemudian kami menuhankan beliau? Tidak. Jadi Anda sangat merendahkan utusan Tuhan kalau hanya dasar pijakan perkataan kayak begitu, lantas Anda melantiknya dia Tuhan. Nabi Jujur aja Bapak, Pak, jujur aja begini, lebih baik gini Pak. betul jalan. Lebih baik ambil jalan tengah. Kami menuhankan Yesus karena kami bodoh. Itu aja Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami menuhankan Yesus karena kami didoktrin oleh Paulus. Yesus menjadi Tuhan karena dia pernah menjadi mayat. Roma 14 nomor 9. Jujur aja akui. Jadi kita nggak perlu berdebat terlalu panjang. Saya pakai akal, Anda pakai doktrin. Yang ada timpang. Gitu loh Pak. Oh iya Bang Suma, kami menuhankan Yesus itu karena Yesus itu tadinya manusia, tapi dia dibangkitkan dari mayat, dari kematian, lalu dilantik menjadi Tuhan sesuai dengan ajaran Paulus kepada orang-orang Roma. Meskipun kami bukan orang Roma Bang Suma, tapi kami bukan orang Yahudi dan kami juga tidak akan masuk Islam, maka kami memilih menjadikan diri kami sebagai orang Roma yang mendapatkan ajaran dari Paulus. Keturunan dari Benyamin yang adalah serigala menurut Kejadian 49 nomor 27. Jujur aja begitu Pak, maka perdebatan selesai. Jangan Anda ngotot, oh tidak, itu begini, Anda salah paham, Anda tidak ngerti Bible, Anda tidak ngerti dalil. Jangan kayak gitu. Karena dasar pijakan saya dengan Bang Jaya terhadap Bible, saya mendasarinya menelaah menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Beda Pak. Beda. Laksana Abang mengatakan bara api itu dingin, saya ngotot mengatakan bara api itu panas. Sengotot-ngototnya Bapak, Bang Jaya, Bapak tidak sampai kepada hakikat kebenaran, hanya buang-buang air liur saja. Gitu loh Bang Jaya. Terhormat. Silakan yang lain, silakan. Bang Handi, ada kanda kita di sini. Assalamualaikum Bang Sondi. Bang Handi. Assalamualaikum. Iya, lanjut. Ya, Sebentar baik. Pak Jaya, saya sapa dulu nih. Udah Sondi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Aninda Nandar, waalaikumsalam Aninda Juma, Bang Handi yang terganteng. Standby, lanjut. Masya Allah. Aldo Kristen apa Muslim Aldo? Iya Pak. Aldo Kristen apa Muslim? Muslim Pak. Saya Muslim. Oke. Saya sebentar ke Silakan. Pak Jaya ya. Pak Jaya menurut Pak Jaya hukum Taurat masih Anda pakai atau tidak Pak Jaya? Singkat aja. Yesus datang untuk Saya nggak nanya Yesus. Pak Jaya. memutuskan isi. Ini bagaimana ya, nggak ngerti bahasa Indonesia ya Pak Jaya? Saya nggak nanya Yesus. Menurut Pak Jaya, sebagai manusia Anda masih mempergunakan hukum Taurat atau tidak? Saya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus dengan tegas ya di Matius 5 Enggak, itu saya nggak nanya itu. sampai 4 di sana terkatakan dengan sangat tegas menjadi penasehat hukum Tuhan. Pak Jaya, dengerin bahasa Indonesianya. Mendengar, Pak Jaya, woi, aku Pak Jaya. berkata, Pak Jaya, Anda masih mempergunakan hukum Taurat atau tidak? aku berkata, Astagfirullahaladzim. Gimana diskusi gak ngerti bahasa Indonesia? Pak Jaya, Anda masih pakai hukum Taurat atau tidak? hukum Taurat sudah diluruskan, sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Apa? Bagaimana caranya menggenapinya? Apa yang digenapi? Ini kalau di dalam persidangan tak suruh keluar ini. Yesus menjanjikan ya Saksi macam apa ini yang dibawa ini penasihat hukum ini? dibaptis dengan Roh Kudus, dengan api. Udah disumpah lagi. Ingat Pak Jaya, ancamannya 7 tahun loh itu. Pak Jaya, saya tanya kepada Anda. Anda Keterangan masih palsu ya Wandi. Iya, keterangan palsu. Pak Jaya, apakah Pak Jaya, Anda masih pergunakan hukum Taurat atau tidak? Tinggal jawab tidak, iya gitu loh. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, yaitu Apa? yaitu yang diawali dengan tetapi aku berkata, ya. Apa? Terus Pak Hakim yang mulia, keluarkan orang ini. sampai 48. Si mengganggu sidang aja ini.
Sekali lagi ya, jaksa penuntut umum nih bertanya kepada Anda. Pak Jaya, apakah Anda masih melakukan hukum Taurat atau tidak? Aku melakukan perkataan Yesus Kristus. Apa perkataan Yesus itu? Apa perkataannya apa? Salah satunya ya yang tertulis di Matius 5 ayat 21 sampai 48. Apa itu? Matius 25 Hmm. dari 31 sampai 46. Apa itu? Anda baca sendirilah. Loh, apa itu? Ya apal ya kitab. Di sana Apa dia? bagaimana agar tidak dienyahkan kelak oleh Yesus Pak Jaya Kristus. belajar ikro aja Pak Jaya. Di situ apabila anak manusia datang sebagai raja diiringi semua malaikatnya, ia akan duduk di atas tahtanya. Saya nggak nanya itu. Pak Jaya, Anda masih melakukan hukum Taurat atau tidak? Saya melaksanakan perkataan Yesus Kristus. Oke, apa perintah Yesus yang kamu lakukan sekarang? Apa ajaran Yesus yang kamu lakukan sekarang? Apa? Jangan marah. Jangan marah. Apalagi? Jangan marah, apalagi? Anda bacalah Matius, Jangan marah, jangan nyopet, jangan bohong, saksi palsu. Matius 5 Gitu. dari ayat 21 sampai 48. Ya udah saya baca ngerti, saya pendeta ini. Kunjungilah yang Apa sih, Pak Jaya, Pak Jaya? berikanlah air kepada yang haus. Iya, lu ada jadi cleaning service sekalian. Jadi OB, bersihin semua halaman, bersihin taman. Ada orang lewat haus kasih air gitu. Yesus sudah terang menerangkan. Ya udah, habis ini bersihin halaman ini ya, awas lu. Yang pada haus ini, siap ya air. Pak Jaya, Tuhan Pak Jaya berapa sih? Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berapa? Diri sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Pak Jaya berapa? Kamu pikir Tuhan itu matematika? Jadi Tuhan Pak Jaya lebih dari satu. Siapa nama Tuhan Pak Jaya? Tuhan saya adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3. Tuhannya 3. Dasar kopior. Tuhan Kan saya sudah kubilang Bang Handi 1 Korintus 10 ya 1 Korintus 4 nomor 10 kami bodoh oleh karena Kristus. Ya Bang Hadi. Ya Bang Handi ya. Udah paham Bang Handi ya. Jadi kalau sudah 3 kami katakan 1 itu karena kami bodoh. Ya, Orang Kristen tidak mengatakan Tuhan saya adalah satu Bapa, dua. Jadi dalam bahasa Yunani bodoh itu dikatakan moros. Moros itu goblok, tolol, jahil atau kebodohan. Jadi kami bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi Bang Handi jangan tertawa lah. Ya. Coba saya sidang lagi Pak Jaya deh. Bang Andi, Jaya. Guru Dinda Ya. Juma, aku izin turun dulu lah ya Dinda Juma, Dinda Siap. Nandar, Bang Andi. Siap, udah. Mau kemana Bang? Bang Sondi mau bikin akun bodong juga. Akun bodong Enggak, tuh di sekarang udah banyak kali loh. Ngaku-ngaku di bawah di tuh ada. mana-mana gitu Bang Suma, Bang 01, Suma 03 sekarang ada bodongnya juga ya Allah ya Karim. Nggak apa-apa. Subhanallah. Kalau Masya banyak Allah. orang membuat akun kita bodong berarti kita tuh orang ternama gitu aja. Masalahnya ini, Kanda, masalahnya dia gombal-gombal wewe mengatasnamakan akun itu. Buset. Jadi anak-anakku marah sama aku, keluargaku marah. Kamu kenapa? Udah dikasih, kamu udah klarifikasi, kenapa masih komen-komen di sana, masih minta dinaikin, masih panggil-panggil Dinda dan seterusnya. Saya cek loh, kok ini ada kayak begini? Saya cek. Waduh, ini bukan punya aku. Ini punya orang. Punya aku itu sudah 4.000 lebih yang Bang Suma 3, yang Suma 3 yang bodong itu baru 1.000. Bedalah sama aku ya Allah ya Rabb. Kenapa nih orang-orang ini? Nanti kita sarankan aja Dinda, kalau mau bikin akun bodong bikin aja akunnya Bang Andi gitu aja. Iya. Kita korbankan aja Bang Andi. Oke, lanjut. Oke. Aku lanjut dulu ya karena di bawah ada shopping antar bodrek.
udah nggak sanggup aku di atas. Kan lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kanda. Oke, lanjut. Iya. Silakan. Ya, Pak Jaya. Masih mendengar kan Pak Jaya? Saya nggak Pak Jaya. bisa lama-lama nih, baterainya. Ya, satu lagi Pak Jaya, dengerin baik-baik. Pak Jaya. Sekarang Yesus itu di surga punya fisik atau tidak Pak Jaya? Yesus di surga. Jadi begini, Saudara Andi. Ya dia nggak jawab. Jadi begini. Fisiknya Yesus di surga ada nggak? Tubuh Yesus itu Ah, tubuh Yesus kenapa? Hah? dia terangkat bagaimana ajan yang kudus itu terangkat. Enggak. Tinggal jawab Pak Jaya. Yesus di surga itu punya tubuh atau tidak? Ya, Yesus yang kudus itulah yang terangkat juga ke surga. Iya, punya tubuh atau tidak? Tubuh, Jadi Yesus punya tubuh di surga. punya tubuh. Oke. Jenis tubuhnya itu laki-laki apa perempuan? Yesus menggambarkan seorang laki-laki. Laki-laki. Apakah tubuh Yesus di surga adalah Tuhan? Yesus disebut Tuhan karena pekerjaannya adalah Saya nggak nanya itu. Apakah tubuh Yesus yang laki-laki itu adalah Tuhan atau bukan? Yang laki-laki ini tubuhnya Tuhan atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Maka Jadi segala tubuhnya- yang ada di Yesus adalah Tuhan. Oke, jadi tubuhnya juga Yesus di surga Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, ya, maka saya masih bertokol bertuhankan kepada Yesus. Oke, jadi tubuh Yesus itu masih berbentuk manusia nggak di surga? Tubuhnya itu. Karena saya meyakini Yesus adalah Tuhan, maka saya masih bercokol bertuhankan kepada anak manusia bernama Yesus Jadi kamu menuhankan laki-laki Yesus ya? dan tidak lari kepada Tuhan yang lahir di abad ke-7 bermodal kisah Musa. Kenapa lari ke mana ini ya? Pak Jaya, apakah kamu menuhankan tubuhnya Yesus di surga? Saya menuhankan Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya Apakah- yang penuh dengan Apakah tubuhnya kau tuhankan juga? Saya memuliakan Yesus Kristus, Saya memuliakan nggak nanya memuliakan. Apakah tubuhnya Yesus di surga Tuhan? tubuh Yesus adalah Tuhan. Oke, tubuh Yesus adalah Tuhan. Baik, udah. Jadi berarti kamu menuhankan manusia. Sehingga kami masih bercokol bertuhankan Marah ini Marlon ini. Tubuh Yesus di surga adalah Tuhan. Kami tidak akan lari bertuhankan kepada Tuhan yang lahir di abad ke-7. Iya. Jadi Tuhan kamu ada berapa sih di surga? Tuhan kamu ada berapa di surga? Saudara Andi, Saudara Juma, maaf nih saya nggak bisa diperpanjang nih. Baterainya habis. Oh ya udah, silakan. Selamat menyembah tubuh Yesus. Silakan selamat. Iya. Oke, Bang Jayadi, tolong direnungkan semua perkataan saya ya, bahwa menurut ajaran Kristen itu moros, kaum bodoh. Dan juga menurut ajaran Paulus bahwasanya Yesus itu adalah orang yang akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus dalam Matius 5. Barang siapa yang melakukan demikian, menghilangkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Bukan kerajaan surga ya, tapi kerajaan langit. Kerajaan langit terendah itu adalah neraka. Nah, Paulus mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti jangan cari Yesus di surga. Kalau berdasarkan ajaran Paulus, Yesus itu adanya di neraka alias tempat terendah. Makanya Al-Quran lebih benar adanya. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatim taqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu, aku Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Final, Islam adalah ajaran yang benar. Demikian, lanjutkan.
Susah kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ada Marlon tuh, Pak Marlon, apa yang mau disampaikan? Bang Marlon, silakan. Marlon, Ya gimana? Ya mama kan nganggo HP kita. Gitu loh. Hukum Taurat masih berlaku nggak sih menurut lu, bro? Ya, lo gimana? Ya sempat ini kita lagi pada mana? Baru gabung, baru nyimak tadi belum ini. Hukum Taurat menurut lu masih berlaku atau tidak? Anu gue kirim fotonya sengaja amat nonton. Marlon, Berlaku. masih berlaku. Bagus lah kalau masih berlaku. Berarti lu harus disunat. Lu nggak boleh makan babi, bro. Kan kamu bilang hukum Taurat. Gimana sih? Ya, hukum Taurat kan itu nggak boleh. Tuh, imamat Taurat. Ya makanya tadi saya pikirnya itu yang kamu maksud hukum Taurat itu 10 hukum Taurat yang ada Ya, di keluaran. Bukan itu aja. Hukum Taurat itu ada 5. Imamat, ulangan. Gitu loh, bro. Gimana itu? Sunat itu masuk Taurat loh, sama makanan haram itu di imamat Taurat loh itu, bro. Iya, nggak masalah. Berarti lu setuju dong kalau babi itu haram gitu ya? Nggak boleh minum alkohol, harus disunat gitu ya? Ya bagi mereka yang menganggap itu ya silakan. Lu nggak bisa kok, harus konsisten, bro. Gimana sih lu ah? Konsisten gimana maksudnya? Konsisten lah. Kalau berlaku ya berlaku, jangan dipilih-pilih. Nggak dipilih-pilih. Atau kamu mau ikut kata Bang Jumba Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kamu setuju dengan Paulus? Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu setuju. Ya tadi kamu bilang berlaku, sekarang tidak berlaku. Jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bagaimana cara menghadapi yang begitu? Cara menghadapinya adalah dengan melihat konteksnya. Konteksnya gimana? Konteks Paulus mengatakan itu, hukum Taurat itu bukan jadi jalan penyelamatmu. Oh, ya. Jadi hukum Taurat mencelakakan, bukan jalan penyelamat. Bukan mencelakakan. Loh, yang menjadi jalan penyelamat itu, yang menjadi penyelamat itu Yesus Kristus, gitu. Bukan bagaimana caranya? Bersandar pada hukum Taurat, gitu loh. Apanya yang menyelamatkan Yesus? Bagaimana caranya? Ya hanya melalui Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu. Ya caranya apa yang Anda lakukan? Prakteknya apa? Prakteknya ya sebagaimana Yesus ajarkan. Apa tuh? Mengasihi sesama manusia. Begitu. Apalagi? Ya menunjukkan sebagai manusia yang udah diselamatkan gitu. Ibadah bagaimana cara ibadahnya? Cara ibadah menurut ini. Menurut siapa? Menurut Yesus apa? Menurut tradisi masing-masing. Bukan menurut Yesus, menurut tradisi ya. Yesus tidak merincikan ya, bukan merincikan juga. Maksudnya Yesus tidak menulis atau memberitakan kamu itu beribadah harus bernyanyi, harus ini, harus itu. Tidak ada yang saklek gitu ya, secara mendetail gitu nggak ada. Jadi nggak ada SOP ya? Itu tradisi. Itu yang lebih ditekankan adalah relasi, hubungan. Jadi kamu beribadah berdasarkan siapa sih? Bapak gereja, bukan berdasarkan ajaran Yesus. Intinya beribadah itu ada berdoa, ada bernyanyi. Maksudnya runtutannya, tradisinya itu mengikuti tradisi masing-masing aja. Mengikuti cara masing-masing. Gue nanya tuh Moto ini ahlinya nih. Tuan Moto, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidku semua. Bang Moto jelasin dong apa itu tevila, apa itu selota. Silakan. Kalau ada mereka tuh